Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang saya ambil dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Tetapi kesempatan ini saya akan terfokus pada dua ayat, yaitu pada ayat 3 dan ayat 8. Ayat 3 dan ayat 8, kita mulai dalam ayat 3, sama-sama kita bacakan 2-3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Lompat ke ayat 8. Saulus bangun dan berdiri, ia membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan judul agar renungan firman Tuhan ini tetap menjadi sesuatu yang kita ingat lewat judulnya. Dan saya berdoa supaya menjadi rema bagi kita semua. Judul khotbah pada kesempatan pagi hari ini adalah bagai telur di ujung tanduk. Semua sudah melewati sekolah dan peribahasa ini sangat familiar bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Damsyik atau Damaskus adalah wilayah di Suriah, atau dalam bahasa Inggrisnya Syria, yang sementara dalam bencana gempa. Dan kita masuk Saulus, kita sudah baca tadi ada dua hal di sana mengenai Damsyik dan mengenai Saulus. Saulus itu adalah nama Ibrani atau nama kecil sejak kecil dari Rasul Paulus, dan Paulus adalah nama Romawinya. Ia menjadi guru dari guru Taurat yang sangat dihormati, Gamaliel. Dan sejak kecil dia belajar bahasa Yunani dan juga yaitu bahasa pergaulan di Tarsus. Betapa istimewanya seorang Paulus. Dan juga dalam referensi Alkitab yang lain dikatakan bahwa mereka itu adalah keluarga yang kaya. Nah, tetapi dari sisi yang baik, ternyata Paulus itu sangat membenci orang Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 4, di sana dikatakan dia menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Dan hal lain juga dikatakan, bahkan diceritakan oleh Rasul Paulus sendiri dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 10. Di sana dikatakan, hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Kita ingat Stefanus ayat 11, dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing, sampai ke Damsyik. Padahal orang Kristen di Damsyik itu jumlahnya sedikit. Mari kita kemudian melihat dalam pembacaan pokok yang kita sudah baca tadi, ada dua bagian besar, dua bagian penting. Yang pertama, saya mencatat bahwa bagian yang pertama adalah Paulus dekat Damsyik pada ayat yang ketiga, dan yang kedua Paulus masuk ke Damsyik. Pertama dia sudah dekat, dan yang kedua dia sudah berada di Damsyik. Sebenarnya kalau kita hanya baca sepintas apa yang dicatat oleh firman Tuhan ini, hanya hal yang biasa, sebuah cerita yang biasa. Tetapi tahukah saudara,
bahwa setiap apa yang tercatat dalam firman Tuhan ada berkat yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Bukan hal yang sembarangan ketika dicatat. Mari kita belajar. Yang pertama, dekat damsyik. Tuhan bawa kita untuk menemukan ada dua keadaan dalam ayat ini yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Bagian pertama itu adalah Kisah 9 ayat 3a. Kita perhatikan dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu. Keadaan yang pertama, dekat Damsyik, berarti Damsyik dalam keadaan yang terancam. Ya, dekat Damsyik berarti pembunuhan, penganiayaan. Itu sudah dekat dengan kota Damsyik. Karena tujuan dari Paulus yang kita sudah lihat adalah untuk menyiksa, bahkan membunuh orang-orang percaya. Di dalam pasal yang sama, pasal 9 sebelum ayat 3, ayat pokok kita, ayat 1 dan 2 menjelaskan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Itu ancaman bagi orang percaya yang ada di Damsyik. Jadi dekat artinya tujuan Paulus akan segera tercapai. Tetapi kalau kita perhatikan dan kita cermati secara seksama, ketika ancaman dari Paulus mendekat, orang Damsyik tidak menyadari. Amin. Paulus tidak bilang-bilang. Dia menghadap imam-imam besar, imam-imam kepala untuk minta izin ke sana, tapi dia tidak dikabarkan di sana. Ancaman itu datang seketika pun dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi ada hal yang menarik. Ketika Paulus akan melaksanakan sesuatu yang membuat hal yang buruk bagi orang percaya di Damsyik, dan orang-orang di sana tidak menyadarinya, ada keadaan kedua. Di dekat Damsyik itu Damsyik tertolong. Kita dapati dalam bagian B ayat 3, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Konotasi dari langit itu bicara tentang apa? Kuasa Tuhan. Amin. Kita perhatikan kata tiba-tiba. Sebenarnya keadaan ancaman itu akan mendatangi kehidupan saya dan saudara. Tetapi firman Tuhan mencatat tiba-tiba Tuhan mendatangkan pertolongan. Tuhan bekerja. Amin. Haleluya. Cahaya memancar dari langit itu diceritakan ulang oleh Rasul Paulus dalam Kisah 22 ayat 6. Di sana dikatakan tiba-tiba memancar cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Rasul Paulus itu menyaksikan dengan mulutnya sendiri apa yang dia alami. Dengan kata tiba-tiba, kata yang sama. Keadaan kedua di dekat Damsyik, Damsyik tertolong di saat-saat yang kritis. Tuhan turun tangan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sehingga kita dapati pada pembacaan yang pertama dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dan kebenaran yang kita dapatkan pada pagi hari ini, pertama, tanpa Damsyik sadari, Paulus sudah dekat kota itu, artinya orang percaya di kota itu terancam dianiaya dan dibunuh. Tetapi tanpa Damsyik sadari, Tuhan pun bertindak untuk kota Damsyik. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya akan share sebuah kesaksian yang tadi malam tiba-tiba saya ingat. Padahal itu kesaksian waktu saya masih kecil. Ada seorang hamba Tuhan bersaksi begini, Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu pastori di mana kami tinggal kemasukan maling. Dan apa yang terjadi? Maling itu ternyata sembunyi di bawah kolong tempat tidur dari hamba Tuhan di situ, gembala sidang. Nah, dia sudah menunggu di situ. Kemudian hamba Tuhan ini dengan istrinya datang. No, orang tahu kan, hamba Tuhan dari BPDI kalau berdoa malam itu dia sebut satu-satu, itu nama jemaat, begitu kan? Jadi lama sekali. Apa yang terjadi? Maling ini dalam hati berpikir begini, lama sekali dia berdoa, mendingan kita tidur sejenak. Dan apa yang terjadi? Dia tidur, saking enaknya dia tidur, dia mengorok. Dan kerasnya dia mengorok, membangunkan ibu gembala, membangunkan bapak gembala, sehingga mereka berteriak. Dia karena panik, bingung, karena sudah di alam di luar sadar, sudah menikmati pilnya, dia nggak bisa buat apa-apa. Semua pastori datang dan dia tertangkap. Dari kisah ini, mari kita mengerti bahwa tanpa kita sadari, Tuhan bekerja bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Sudah dekat, bahkan sudah masuk. Kita akan lihat sudah masuk ya. Bagian yang kedua, masuk ke Damsyik. Ayat 8 kita sudah baca tadi. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Perhatikan, mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ternyata pertolongan Tuhan itu tidak mengubahkan rencana dari Rasul Paulus. Sekali lagi, tidak mengubahkan rencana dari Rasul Paulus. Walaupun dia sudah buta, tetap aja dia masuk ke Damsyik. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10 kita lihat, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan dia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Tapi apa yang dijawab oleh Ananias ayat 13? Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Apa yang diketahui oleh Ananias tentang Paulus adalah ancaman baginya. Dia menyadari ancamannya.
Justru sebelumnya dia tidak tahu, tapi Tuhan memberitahu. Ya, dia tidak sadari pada awalnya, akhirnya dia menyadari ada ancaman bagi mereka. Dan Ananias tahu persis siapa Paulus ini. Dan ketika dia menyadari Paulus sudah ada di Damsyik, betapa ketakutan melingkupi kehidupannya. Nah, ada sebuah rahasia yang Tuhan berikan bagi saya. Ketika ayat 12 itu Tuhan katakan supaya ia dapat melihat lagi. Bukankah Tuhan mau memberitahu saya dan saudara bahwa Tuhan sudah membutakan setiap ancaman dalam kehidupanmu? Amin. Tuhan sudah bilang, clue-nya sudah ada. Kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin akan bicara begini, lengkapnya, Ananias, saya sudah butakan si Rasul Paulus, sudah tidak ada kuasa dia. Jangankan untuk melihat, untuk berjalan saja dia perlu tuntunan. Saya sudah kerjakan untuk kamu. Tetapi bukankah dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan bicara lewat firman Tuhan itu lalu dengan percuma, tidak menjadi rema dalam kehidupan saya dan saudara. Padahal itu adalah kata kuncinya. Pegang firman Tuhan. Dikatakan supaya ia dapat melihat lagi, berarti ia sudah buta. Amin. Tetapi kita tidak dengan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berbantah dengan Tuhan seperti Ananias, takut dengan apa yang kita dengar dari orang lain. Kita tidak percaya apa yang kita dengar dari Tuhan. Kenyataan, fakta di luar membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut, dan melupakan jaminan dari firman Tuhan. Hati-hati. Setiap Anda membaca firman Tuhan, setiap Anda mendengarkan, setiap kita semua yang sudah mengetahui dan mendengarkan tentang firman Tuhan, mari taruh itu dalam hatimu. Mari engkau mengerti ada rahasia, ada berkat besar karena Tuhan bekerja lewat firman-Nya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mau memberitahu saya dan saudara, Tuhan telah butakan Paulus. Tuhan telah butakan lawan kita, masalah kita, pergumulan kita, ancaman kita. Tuhan sendiri yang bicara. Jangan kita takut lagi. Haleluya, puji Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 8. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Pertama harus kita pahami, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Kedua, mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Puji Tuhan. Walaupun masalah datang dalam kehidupan saya dan saudara, masalah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Masalah itu tidak punya kuasa lagi. Amin. Haleluya. Mari kita hadapi masalah itu dengan kekuatan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sanggup untuk membutakan setiap mata, setiap ancaman yang berniat jahat kepada kita sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita ngesuara Tuhan. Pertama, dalam keadaan mengancam keselamatan kita, Tuhan sudah mengatasi ancaman itu. Paulus masuk ke Damsyik dalam keadaan buta. Kita ingat apa yang terjadi dengan seorang yang bernama Daniel. Dia masuk
ke dalam gua singa. Tapi singanya tidak bisa berbuat apa-apa. Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam ancaman api, tetapi api tidak bisa membakar pun sehelai rambutnya. Karena apa? Tuhan ada di sana. Tuhan beserta kita. Tuhan mengutus malaikatnya untuk sama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam ancaman yang akan membahayakan nyawanya. Bahkan di luar sebelum terjun saja para pengawal sudah mati. Apalagi mereka yang dalam ancaman itu. Mari kita mengerti firman Tuhan. Mau katakan bagi saya dan saudara, engkau dalam ancaman, engkau dalam masalah, engkau dalam pergumulan, engkau sudah ada di dalamnya. Ingat, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ada malaikat Tuhan bersama dengan mereka. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ananias sadar akan ancaman, tetapi akhirnya puji Tuhan, ayat-ayat selanjutnya dia percaya bahwa ancaman sudah diatasi Tuhan. Kemudian kadang justru dalam keadaan berhadapan dengan ancaman, ada hal besar yang ingin Tuhan kerjakan. Bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk orang lain. Seperti apa yang terjadi pada Ananias. Tuhan mengerjakan pertobatan kepada seorang Paulus lewat ancaman yang ada dalam kehidupan saya dan saudara, lewat pergumulan yang datang, yang sudah ada dalam kehidupan saya dan saudara. Ada rencana Tuhan yang indah, bukan hanya untuk menyelamatkanmu, tetapi juga untuk orang lain bisa datang dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ananias menjadi bahagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Ayat 15 Kisah Para Rasul 9. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Haleluya, puji Tuhan. Pergilah, berdirilah dekat, datangilah, lawanlah, atasilah. Jangan lari dari setiap masalahmu. Ada mujizat besar Tuhan kerjakan lewat kehidupanmu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan orang akan mengakui dan memberikan kesaksian bahwa kita yang membuka mata mereka untuk melihat panggilan Tuhan dan rencana Tuhan bagi mereka. Ini yang dilakukan Rasul Paulus. Ayat 18 dari Kisah 9. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Itu yang hasil dari pekerjaan dari Ananias. Dan ketika kita menjadi bahagian dari pertobatan dan pelayanan-pelayanan orang besar, Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 12 sampai 13, dia menyaksikan sendiri. Begini katanya, di situ ada seorang bernama Ananias. Orang akan bilang, di situ ada jemaat Karmel. Amin. Seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Jemaat Karmel akan diakui dan menjadi kesaksian. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Puji Tuhan. Rupanya dalam setiap keadaan kita, ketika Tuhan bekerja, kita pun akan disaksikan, ya, disaksikan bahwa dalam pekerjaan-pekerjaan hamba-hamba Tuhan ada peran dari kita. Saya tiba-tiba ingat ada seorang hamba Tuhan besar
Ketika Tuhan sempatkan dia untuk melihat sorga dan dalam mimpinya dia mendapat penglihatan bahwa dia mendapat mahkota dan mahkotanya kecil. Sementara ada seorang ibu janda yang mahkotanya lebih besar. Ketika dia protes, Tuhan bicara. Kita mungkin banyak sudah tahu. Dia bilang, kenapa saya yang sudah banyak kali berkhotbah, saya menumpangkan tangan orang sembuh, saya diakui dunia, tetapi kenapa mahkota saya kecil dan mahkota ibu itu besar? Tuhan bilang apa? Di balik keberhasilanmu, di balik nama besarmu, di balik pelayananmu yang luar biasa, ada doa ibu janda itu. Amin, haleluya. Jadi saya lihat anak-anak muda di sini. Mungkin Anda bilang, aduh luar biasa, Bapak Gembala kita. Siapapun yang berdiri di sini dalam pelayanan mimbar, mereka melayani Tuhan. Tetapi tahukah saudara, engkau punya peran yang penting dalam kehidupanmu yang Tuhan taruh. Amin. Engkau bisa berdoa. Kalau engkau punya suara yang baik, engkau boleh menyanyi dalam hal apapun. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sehingga kita tahu bersama pekerjaan yang Tuhan percayakan lewat ancaman yang tidak disadari dan yang disadari oleh seorang Ananias, dia kemudian menjadi bagian dari seorang Rasul Paulus yang menulis setengah lebih 14 kitab dalam kitab Perjanjian Baru. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ancaman apa yang membuat kita bagai telur di ujung tanduk? Ancaman apa itu yang membuat kita dalam keadaan yang kritis? Ada masalah ekonomi, ancaman ekonomi, ada ancaman hutang, ada ancaman sakit penyakit. Dalam pekerjaanmu, anak-anak muda mencari jodohmu, mengancam hidupmu. Karena tidak sedikit gara-gara jodoh gantung diri. Benar? Bahkan dalam keluarga dan pelayananmu banyak sekali ancaman. Engkau bagai telur di ujung tanduk. Sangat membahayakan. Tetapi mari kita lihat Ulangan 31, kita ingat ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Sama-sama kita baca. 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau saat ancaman itu dekat dan yang engkau tidak sadari. Dia tidak akan meninggalkan engkau saat ancaman itu masuk dan engkau sadari. Luar biasa. Tanpa engkau sadari dan saat engkau sadari, Tuhan tetap ada bekerja untuk engkau. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tahukah kita bahwa ada begitu banyak kebaikan yang kita terima saat ini? Tahukah kita bahwa ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kehidupanmu, yang adalah dari cara Tuhan yang tidak pernah kita sadari. Bahkan ketika Tuhan sudah datang bagi saya dan saudara, Dia bicara lewat firman Tuhan, kadang kita juga belum Haleluya, puji Tuhan.
Saya rindu firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan saya dan saudara. Tanpa engkau pun sadari, Tuhan sudah bekerja mengatasi masalahmu. Tanpa engkau sadari, Tuhan sudah bekerja membukakan jalanmu. Tanpa engkau sadari, Tuhan sudah mengadakan mujizat bagimu. Mari tetap engkau percaya akan firman Tuhan. Engkau mengerti, peka akan suara Tuhan, dan pergi kerjakanlah imanmu. Haleluya, puji Tuhan. Kita tidak ada banyak hal yang kita tidak sadari, padahal sebelumnya kita sudah berada pada posisi bagai telur di ujung tanduk.